Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Cancer di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau pada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan kamu jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya, bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Cancer dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Pentacles. 4 koin muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi peruntungan kamu dalam pekan ini, teman-teman, aku rasa kamu cukup beruntung sebenarnya. Ya, dari segi ekonomi mungkin kamu cukup beruntung, lebih baik kondisi ekonomi kamu daripada mungkin orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu, ya, daripada orang lain, teman-teman. Ya, jadi harus bersyukur. Kemudian kebaikan-kebaikan yang lain mungkin juga sedang kamu rasakan di sini ya. Dari kondisi kesehatan, oke, kehidupan asmara, rumah tangga, ya rezeki apalagi, teman-teman. Jadi yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk selalu bersyukur dengan segala hal yang mungkin Tuhan sedang berikan pada kamu, teman-teman. Ya, dengan selalu bersyukur, maka yang mudah-mudahan Tuhan akan memberikan keberuntungan yang lebih baik daripada saat ini, gitu ya. Ketika saat ini sudah baik, apalagi nanti ke depan. Dan kemudian yang paling terpenting juga adalah bagaimana cara kamu untuk bisa memanajemen segala sesuatunya itu dengan sebaik mungkin. Ya, contoh ya keuangan kamu, jangan sampai nih ibaratkan pemasukan kamu lagi bagus, ya bagus-bagus ya memang aku akui. Kenapa? Karena aku punya Ace of Cups, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberkahan, kelimpahan materi, rezeki, keberuntungan kamu, ya kan? Jadi pemasukan kamu itu oke banget. Ya, jangan sampai pengeluaran kamu tuh lebih oke banget, teman-teman. Ya, harus disesuaikan lah. Paling tidak mungkin hal-hal yang nggak terlalu penting untuk saat ini jangan dibeli ya, teman-teman. Harus mengingat juga momen-momen yang mungkin kemarin sempat nggak stabil keuangannya, ya kan? Harus berjuang sendiri, dijauhin dari keluarga dan teman-teman. Ya itu juga sih, bukan berarti kamu lantas harus menyombongkan apa yang kamu miliki, jangan ya teman-teman, karena semuanya hanya titipan gitu ya. Nah, dan ini juga berguna untuk teman-teman Cancer yang mungkin kondisi ekonominya, keuangannya kemarin lagi surut, ya kan, lagi seret ya. Aku lihat akan ada rezeki yang berlimpah nantinya. Nah, ternyata benar, gitu ya. Kartu ketiga aku punya Six of Swords. 6 pedang muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan, ya kan? Tentang apa ya? Ini semacam problem sih, ya, masalah gitu ya kan. Tetapi di balik problem dan masalah ini kamu berusaha untuk menyelesaikannya. Dan ini juga sesuatu hal yang baik gitu ya. Jadi ketika ada masalah ya dihadapi, teman-teman, diselesaikan, ya kan. Semuanya akan bisa selesai kok. Nggak ada yang nggak mungkin. Kenapa ini? Aku punya Two of Pentacles. Jadi 2 koin ini kartu menggambarkan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan ya. Jadi semuanya bakal kembali seimbang, semuanya akan kembali stabil, semuanya akan kembali lancar.
Sama dari apa yang aku katakan, aku lihat dari energi kartu kedua ini tentang sebuah keberkahan. Ya, bisa saja secara menyeluruh ketika kita berbicara masalah keberkahan, teman-teman, kehidupan kamu ya secara menyeluruh juga pasti bakal lebih baik, ya kan? Seperti itu. Amin. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki untuk teman-teman Cancer dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Cancer dalam pekan ini, ya kan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga keuangan kamu bagus dalam pekan ini. Aku punya 9 pedang, teman-teman. Nah, 9 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka, ya kan? Terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Cancer. Dapat aku akui, teman-teman, kartu pertama ini energinya cukup buruk memang. Terlihat kesedihan, kegalauan, terlihat kesusahan, kesulitan, kondisi ekonomi yang mungkin cukup kritis, ya, nggak stabil, dan bahkan banyak masalahnya, teman-teman. Mungkin juga kamu habis ditipu oleh seseorang, ya kan? Cicilan kamu mungkin banyak juga. Oke. Nah, terlepas dari apapun itu, teman-teman, kita akan lihat dalam pekan ini apakah ada peluang potensi keuangan kamu akan lebih baik, membaik, ya paling tidak seperti itu, teman-teman. Aku punya Raja Tongkat, ya. Ada King of Wands. Jadi Raja Tongkat ini muncul hadir, teman-teman, untuk energi kartu kedua. Ada indikasi, ya kan? Ada indikasi, ada potensi, ada peluang keuangan kamu akan lebih baik, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Ketika kita berbicara terkait dengan Raja Tongkat, jadi kartu ini menggambarkan tentang bagaimana peluang demi peluang akan datang kepada kamu. Oke, peluang akan datang kepada kamu, teman-teman. Ya, artinya mungkin ketika kamu kemarin habis ditipu, ya ada indikasi gitu ya kan. Mungkin Tuhan akan mengganti dengan rezeki yang lebih besar, rezeki lain, ataupun mungkin ini akan kembali apa ya? Mungkin ketika menipu kamu, ya dia berhutang pergi meninggalkan kamu, teman-teman. Mungkin ada indikasi dia akan mengembalikannya. Ya, jadi peluang itu juga berupa hal-hal tak terduga sih sebenarnya. Oke, kemudian pada kartu yang ketiga. Nah, aku punya Ten of Pentacles. 10 koin teman-teman muncul hadir untuk energi kartu ketiga ini. Jadi seperti yang aku katakan pada kartu kedua tentang sebuah peluang, kesempatan kamu ya teman-teman. Agar keuangan kamu itu bisa lebih baik. Ya nyatanya faktanya memang benar. Ya kan? Semoga ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi yang cukup nyata deh. Kenapa? Karena 10 koin ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kelimpahan materi rezeki kamu nantinya teman-teman. Amin ya. Namun memang aku akui ya kan, di balik pencapaian, keberhasilan, dan kesuksesan kamu teman-teman, ada pihak-pihak yang sepertinya lagi kepanasan, ya kan, nggak senang menderita gitu. Melihat kamu sukses, berhasil, rezeki kamu berlimpah, dia kepanasan. Tetapi ketika kehidupan kamu susah, menderita, dia senang banget. Ya, itulah orang-orang toksik. Oke, ya nggak usah terlalu ditanggapin banget ya teman-teman. Oke, next poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Oke, bagaimana energinya? Aku punya The Moon. Kemudian aku punya Queen of Swords. Aku punya Death. Ada ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran teman-teman. Oke, berbicara masalah ini biasanya hubungan rumah tangga kamu lagi rumit tuh, ya kan? Tetapi gak usah khawatir sih sebenarnya. Serumit, seberat, sesulit apapun yang terjadi teman-teman, aku lihat semuanya bakal selesai. Kenapa? Karena Queen of Swords ini katanya menggambarkan tentang sebuah perubahan. Kamu akan bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Oke, dengan sangat baik. Perubahan-perubahan ini bisa juga meliputi segala hal, ya kan? Dan masalah-masalah yang terjadi pada kartu pertama Demon ini juga bisa meliputi segala hal, tanpa terkecuali apapun itu, ya kan? Konflik, keuangan, pihak ketiga, ya, orang yang ingin menghancurkan kehidupan kamu,
Seperti itu. Tetapi aku punya Death. Death ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana segala sesuatunya itu akan berakhir. Apa? Ya tentu masalah-masalah yang selama ini terjadi. Bakal ada sebuah kehidupan baru yang akan kamu jalani nantinya, teman-teman. Ya, jadi bakal ada hal-hal baik. Semangat ya untuk teman-teman Cancer yang lagi berjuang, ya di dalam segala hal gitu. Aku yakin kamu pasti bakal menang, ya kan? Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang jomblo dan single ya. Oke, pada kartu yang pertama, aku punya Nine of Pentacles, 9 koin. Kemudian aku punya Four of Cups, 4 cangkir. Dan aku punya Three of Cups, 3 cangkir, teman-teman. Nah, untuk teman-teman Cancer yang jomblo dan single, ya, jangan terburu-buru banget, ya kan, untuk menjalin hubungan asmara. Nikmati dulu, nikmati sebuah keberhasilan, kemenangan yang saat ini sedang kamu rasakan, ya kan? Dan ya memang aku akui pula, teman-teman, kamu saat ini terlihat sangat-sangat selektif banget. Nah ya bagus sih sebenarnya ketika selektif teman-teman, karena kan nggak terburu-buru banget juga ya kan. Untuk apa sih terburu-buru juga kalau hasil yang didapatkan juga nggak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Mungkin itu sih ya. Dan nikmati dulu keberhasilan dan kesuksesan kamu. Itu sangat penting. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, bagaimana energi kehidupan asmara? Teman-teman Cancer yang lagi berpacaran dalam pekan ini. Aku punya 3 koin, The Magician, dan aku punya The Lovers, teman-teman. Ada godaan ya, hati-hati, waspada, teman-teman. Godaan dari energi, baik energi baru ataupun energi lama ya. Apapun itu bentuk godaannya, ya harus benar-benar bisa menjaga yang namanya sebuah perasaan pasangan ya, teman-teman. Harus benar-benar bisa menjaga yang namanya sebuah komitmen lah. Oke, karena aku lihat ya dia energi yang saat ini cukup tepat untuk kamu gitu, dan bahkan mungkin ada indikasi potensi bahwasanya dia akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman, ya kan? Jadi seperti itu. Biasanya memang ketika ingin berkomitmen, teman-teman, pasti godaan itu datang, ya. Jadi itu ya harus hati-hati. Oke, next, poin terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Cancer yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya Four of Wands, 4 tongkat, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Judgment. Wow. Dan aku punya 8 tongkat ya, Eight of Wands. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Ya, ada kabar baik nih bagi kamu yang mungkin lagi berjuang ya kan, ingin mendapatkan ataupun mengejar pujaan hatimu ya, teman-teman, seseorang yang mungkin kamu taksir lah ya. Terlihat ya dari perjuangannya, dari doanya juga ya kan, selalu yang terbaik sih. Jadi dari hal-hal ini yang aku yakin banget, teman-teman, bahwasanya kamu akan berhasil mendapatkan hatinya, mengejar hatinya, ya, mendapatkan dia. Dan kalau dilihat sih memang energi ini sangat istimewa untuk kamu, teman-teman. Kenapa? Ini semacam ada ikut campur tangan Tuhan. Seperti memang ini sudah takdir Tuhan, takdir baik yang mungkin Tuhan berikan untukmu. Nah, jadi untuk teman-teman Cancer yang mungkin lagi dekat dengan seseorang, ya ini semoga bisa menjadi jawaban deh, meskipun tidak bisa dijadikan sebagai patokan ya. Paling tidak, aku melihat tujuannya dia baik, gitu loh. Niatnya dia baik. Dia kepada kamu ingin serius, teman-teman. Jadi ketika seseorang itu sudah punya niat baik, ingin serius, teman-teman, ya tentu ada indikasi dong bahwasanya dia orang yang mungkin saja tepat untuk kamu. Ya, apalagi ketika kamu juga ingin cari pasangan hidup yang serius ya, teman-teman. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 4, 23, tanggal 15, 19, tanggal 14,
27, 17, 18, 29, tanggal 2, tanggal 10, dan tanggal 20. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.